Selamat malam teman-teman, kembali lagi di channel Di Balik Malammu. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini supaya terus berkembang dengan cara subscribe. Mari simak ceritanya. Ada apa di balik malammu? Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat sebuah legenda tentang sekte pemuja setan yang melakukan ritual mengerikan setiap bulan purnama. Sekte ini dikenal dengan nama Bayangan Putih karena anggotanya selalu mengenakan jubah putih saat melakukan ritual. Suatu malam, seorang pemuda bernama Arman yang baru pindah ke desa tersebut mendengar suara-suara aneh dari hutan. Penasaran, dia memutuskan untuk menyelidiki. Dengan membawa senter dan keberanian, Arman memasuki hutan yang gelap dan misterius. Setelah berjalan beberapa saat, dia melihat cahaya api unggun dari kejauhan. Saat mendekat, dia melihat sekelompok orang berjubah putih mengelilingi api unggun, melantunkan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dia mengerti. Di tengah lingkaran, terdapat sebuah altar dengan simbol-simbol aneh yang terukir di atasnya. Arman bersembunyi di balik pohon, mencoba mengamati tanpa terlihat. Tiba-tiba, salah satu anggota sekte mengangkat sebuah pisau besar dan mulai melakukan ritual pengorbanan. Arman merasa ngeri dan ingin segera pergi, namun kakinya terasa kaku karena ketakutan. Saat ritual semakin intens, angin kencang mulai bertiup dan suara-suara aneh terdengar dari dalam hutan. Arman melihat bayangan-bayangan gelap yang tampak hidup dan bergerak mendekati lingkaran sekte. Para anggota sekte tampak semakin bersemangat, seolah-olah mereka sedang memanggil sesuatu dari dunia lain. Tiba-tiba, salah satu anggota sekte melihat Arman dan berteriak, "Ada penyusup!" Seketika, semua mata tertuju pada Arman. Dia berusaha lari, namun para anggota sekte dengan cepat mengejarnya. Arman berlari sekuat tenaga, namun hutan yang gelap dan penuh dengan akar-akar pohon membuatnya sulit bergerak. Saat Arman hampir tertangkap, dia tersandung dan jatuh. Para anggota sekte mengelilinginya, siap untuk menangkap dan membawanya ke altar. Namun,
Sebelum mereka bisa menyentuhnya, bayangan-bayangan gelap yang tadi dia lihat tiba-tiba menyerang para anggota sekte. Jeritan-jeritan mengerikan terdengar saat bayangan-bayangan tersebut melahap mereka satu persatu. Arman yang masih terbaring di tanah hanya bisa menyaksikan dengan ngeri. Setelah semua anggota sekte lenyap, bayangan-bayangan tersebut menghilang ke dalam kegelapan hutan. Arman segera bangkit dan berlari kembali ke desa, berjanji tidak akan pernah kembali ke hutan tersebut. Keesokan harinya, Arman menceritakan kejadian tersebut kepada penduduk desa. Mereka memberitahunya bahwa sekte bayangan putih telah lama menjadi momok di desa itu, dan banyak yang percaya bahwa mereka memanggil kekuatan gelap yang akhirnya menghancurkan mereka sendiri. Arman merasa lega bahwa dia selamat, namun bayangan-bayangan gelap dan jeritan-jeritan mengerikan itu akan selalu menghantui mimpinya. Setelah kejadian mengerikan di hutan, Arman merasa tidak tenang. Meskipun dia selamat, bayangan-bayangan gelap dan jeritan-jeritan mengerikan itu terus menghantui pikirannya. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang sekte bayangan putih dan kekuatan gelap yang mereka panggil. Arman mulai berbicara dengan penduduk desa yang lebih tua, yang memiliki pengetahuan tentang sejarah desa dan sekte tersebut. Dia bertemu dengan seorang pria tua bernama Pak Darto yang menceritakan bahwa sekte bayangan putih telah ada selama beberapa generasi. Mereka percaya bahwa dengan melakukan ritual pengorbanan, mereka bisa mendapatkan kekuatan dan keabadian dari makhluk-makhluk gelap yang tinggal di dimensi lain. Pak Darto juga memberitahu Arman tentang sebuah kitab kuno yang berisi cara untuk menghentikan sekte tersebut dan menutup gerbang ke dimensi gelap. Kitab itu disimpan di sebuah kuil tua yang terletak di dalam hutan. Meskipun berbahaya, Arman merasa bahwa dia harus menemukan kitab tersebut untuk menghentikan sekte bayangan putih sekali dan untuk selamanya. Dengan bantuan Pak Darto, Arman mempersiapkan diri untuk perjalanan ke kuil tua. Mereka membawa peralatan dan persediaan yang diperlukan, serta beberapa jimat pelindung yang diyakini bisa melindungi mereka dari kekuatan gelap. Malam itu,
Mereka berangkat menuju hutan. Setelah berjam-jam berjalan, mereka akhirnya tiba di kuil tua yang tersembunyi di dalam hutan. Kuil itu tampak angker dan penuh dengan simbol-simbol aneh yang terukir di dindingnya. Arman dan Pak Darto memasuki kuil dengan hati-hati, mencari kitab kuno yang mereka butuhkan. Di dalam kuil, mereka menemukan ruangan besar dengan altar di tengahnya. Di atas altar, terdapat sebuah kitab kuno yang tampak sangat tua dan rapuh. Saat Arman mengambil kitab tersebut, mereka mendengar suara langkah kaki dari luar ruangan. Sekelompok orang berjubah putih, anggota sekte bayangan putih, memasuki ruangan dan mengepung mereka. Arman dan Pak Darto berusaha melawan, namun jumlah anggota sekte terlalu banyak. Saat mereka hampir kalah, Pak Darto mengingatkan Arman tentang jimat pelindung yang mereka bawa. Arman mengeluarkan jimat tersebut dan mengucapkan mantra yang diajarkan oleh Pak Darto. Cahaya terang tiba-tiba muncul dari jimat tersebut, membuat anggota sekte mundur dan berteriak kesakitan. Dengan kesempatan ini, Arman dan Pak Darto berhasil melarikan diri dari kuil dengan membawa kitab kuno. Mereka kembali ke desa dan mulai mempelajari kitab tersebut untuk menemukan cara menghentikan sekte bayangan putih dan menutup gerbang ke dimensi gelap. Mereka menemukan bahwa untuk menghentikan sekte tersebut, mereka harus melakukan ritual penutupan gerbang di tempat yang sama di mana gerbang pertama kali dibuka. Dengan bantuan penduduk desa, Arman dan Pak Darto mempersiapkan ritual tersebut. Malam itu, mereka kembali ke hutan dan melakukan ritual penutupan gerbang. Saat ritual berlangsung, bayangan-bayangan gelap muncul kembali, mencoba menghentikan mereka. Namun, dengan keberanian dan tekad, Arman dan Pak Darto berhasil menyelesaikan ritual dan menutup gerbang ke dimensi gelap. Bayangan-bayangan tersebut lenyap dan desa kembali tenang. Setelah berhasil menutup gerbang ke dimensi gelap dan menghentikan sekte bayangan putih, Arman dan Pak Darto kembali ke desa dengan perasaan lega. Penduduk desa menyambut mereka dengan sukacita
berterima kasih atas keberanian dan pengorbanan mereka. Desa yang sebelumnya diliputi ketakutan kini mulai merasakan kedamaian kembali. Namun, Arman tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ancaman dari kekuatan gelap mungkin belum sepenuhnya hilang. Dia memutuskan untuk tetap waspada dan terus mempelajari kitab kuno yang mereka temukan, berharap bisa menemukan cara untuk melindungi desa dari ancaman di masa depan. Suatu malam, saat bulan purnama, Arman merasakan kehadiran yang aneh di hutan. Dia memutuskan untuk menyelidiki, kali ini dengan persiapan yang lebih matang. Dengan membawa jimat pelindung dan kitab kuno, Arman memasuki hutan sekali lagi. Di sana, dia menemukan bahwa beberapa anggota sekte yang selamat sedang mencoba membuka gerbang lain. Dengan keberanian dan pengetahuan yang telah dia pelajari, Arman berhasil menggagalkan upaya mereka dan menghancurkan altar yang mereka gunakan untuk ritual. Para anggota sekte yang tersisa melarikan diri, dan Arman memastikan bahwa tidak ada lagi gerbang yang bisa dibuka di hutan tersebut. Kembali ke desa, Arman merasa bahwa tugasnya belum selesai. Dia bertekad untuk terus melindungi desa dan mencari tahu lebih banyak tentang kekuatan gelap yang mengintai. Dengan bantuan Pak Darto dan penduduk desa, Arman membentuk kelompok penjaga yang akan selalu siap menghadapi ancaman dari sekte bayangan putih atau kekuatan gelap lainnya. Beberapa bulan kemudian, kehidupan di desa kembali normal. Arman menjadi pahlawan lokal, dan Pak Darto dihormati sebagai penjaga pengetahuan kuno. Mereka berdua sering bertemu untuk membahas temuan-temuan baru dari kitab kuno dan memastikan bahwa sekte bayangan putih tidak akan pernah bangkit kembali. Desa tersebut akhirnya hidup dalam kedamaian dengan Arman sebagai pelindung mereka. Meskipun ancaman dari kekuatan gelap mungkin masih ada, mereka tahu bahwa dengan keberanian dan persatuan, mereka bisa menghadapinya. Arman dan penduduk desa berjanji untuk selalu waspada dan menjaga satu sama lain, memastikan bahwa kegelapan tidak akan pernah menguasai mereka lagi. Cerita berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia mendengarkan cerita di balik malamu. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.